Selamat pagi pemirsa dulu sekarang. Berembe kabarnya. Pakai bahasa Lombok nih. Karena kita akan menelusuri beberapa keunikan Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pulau yang mendapat julukan sebagai Pulau Seribu Masjid ini memang mempesona. Siapa saja yang menginjakan kaki di pulau ini langsung terpikat, termasuk insan seni tanah air. Beberapa musisi Indonesia dan sutradara film pun memilih pulau ini sebagai latarnya. Well, yuk kita kulik apa saja yang tersimpan di pulau yang mendapat penghargaan sebagai the best halal tourist destination and the best halal honeymoon destination. Tepat di Lombok Tengah, hampir setiap hari masyarakatnya pergi ke laut. Bukan untuk menjadi nelayan dan mencari ikan ke tengah laut, melainkan mencari hewan laut yang bisa diambil di pesisir pantai. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan mamare. Pemirsa di rumah tentunya sering kan mendengar perumpamaan air susu dibalas dengan air tuba. Tuba inilah yang digunakan oleh warga di sini. Wah, sedang nyari apa nih, Pak? Cari akar tuba. Oh, akar tuba. Cari ikan. Oh, artinya untuk meracun ikan ya, Pak ya? Meracun ikan. Oh, jadi harus dicari seperti ini. Iya. Seperti apa, Pak? Boleh saya ikut cari ya, Pak? Boleh, ayo. Nah, ini dia pohon tubanya. Bagian akar tubalah yang digunakan untuk menangkap ikan. Tanaman merambat ini dapat kita temui di hutan, sedangkan untuk mendapat akarnya harus digali dulu. Nah, ini dia pemirsa, akar tuba. Nah, ini ada getahnya ya, warna putih ini. Nah, getah ini bermanfaat untuk meracuni ikan, Pak ya. Jadi kalau getah ini sudah tercampur dengan air di dalam itu, ikan jadi pingsan. Jadi kalau saya cium lama-lama nggak boleh ya, karena ini mengandung biopestisida. Sedikit teler, ntar bahaya. Kalau kita cari lagi, Pak. Yuk, Pak. Mumpung airnya belum terlalu pasang, yuk buru-buru ke laut biar dapat tangkapan ikan yang banyak. Siap-siap pasang amunisinya, yaitu akar tubanya untuk diikat di ujung kayu. Pasang terlebih dahulu jaring di sekitar karang agar target kita nggak kabur. Oke, saatnya beraksi. Eits, jangan lupa ya, akar tuba yang sudah diikat di batang ini harus dipukul-pukul terlebih dahulu, biar kandungan racun di dalamnya dapat menyebar. Wow, harus kenceng-kenceng, Pak. Nah, pemirsa, tujuan akar tuba ini dipukul-pukul agar getahnya ini keluar. Jadi kalau sudah keluar getah, nah siap untuk kita bertempur, yaitu alias menangkap ikan, biar mabok ikannya. Kita ikan dulu ya. Nih, kayak gini. Tuh lihat, satu persatu ikannya mulai mabuk pemirsa. Ya, di lokasi ini hanya ada ikan kecil saja nih. Kalau mau dapat ikan yang lebih besar, mesti mencari lokasi yang agak dalam. Ternyata berhasil pemirsa. Walaupun tidak terlalu besar sih nggak apa-apa ya. Yang jelas ini hasil tangkapan saya melalui akar tuba ini. Dan aduh, ikan ini tradisi seperti ini sudah ada sejak zaman dulu. Jadi masih tetap ada hingga sekarang. Pak, ini saya masuk di situ ya. Nah, sebagai pestisida alami untuk menangkap ikan, tanaman ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan hama serangga pada tanaman. Tentunya ramah lingkungan ya.
lagi nih cara unik menangkap ikan lainnya. Ya, jika kita mengenal layang-layang sebagai permainan, ternyata beberapa daerah di Nusantara memanfaatkan layang-layang untuk umpan pancing. Bedanya, memancing dengan layang-layang tidak menggunakan kail. Ekor benang layanglah yang digunakan untuk mengikat umpan ikan kecil atau cumi. Cara ini dilakukan dengan menaikkan sebuah layang-layang yang terbuat dari bahan anti air dan diterbangkan dengan menggunakan tali. Umpan lalu dilempar ke laut. Trik lainnya, pancing harus segera ditarik cepat agar tangkapan tidak lepas. Aduh, kenapa nih Bu? Kok pada teriak-teriak? Apa nggak takut haus Bu di bulan puasa? Ternyata teriakan cetar membahana ibu-ibu ini justru mengundang ikan untuk datang. Nah, ini dia salah satu cara unik menangkap ikan di Pulau Kojadol, Maumere, Nusa Tenggara Timur. Cara menangkap ikan ini dinamai kulu-kulu, karena ibu-ibu di sini sambil berteriak kulu-kulu di saat memanggil ikan. Unik ya pemirsa? Boleh percaya boleh enggak nih, tapi memang ikan ini masuk ke dalam bubu atau keranjang bambu. Entah karena umpan yang lezat atau memang suara ibu-ibu ini menarik perhatian sehingga mengundang ikan. Memang sih sebelumnya umpan sudah disiapkan terlebih dahulu berupa siput yang dihancurkan dengan batu. Beragam metode menangkap ikan ini sudah ada sejak zaman Paleotikum atau sekitar 40.000 tahun silam ya. Cara-cara inilah yang harus dilestarikan, karena terbukti aman tanpa harus merusak ekosistem laut. Balik ke Lombok lagi nih pemirsa. Selain ikan, ada juga hasil laut yang layak dinikmati, yaitu rumput laut. Rumput laut atau seaweed belakangan ini menjadi primadona semenjak makanan dari Jepang masuk ke Indonesia. Kalau di Jepang, lembaran rumput laut yang dikeringkan disebut nori. Nori digunakan sebagai hiasan dan penyedap berbagai macam makanan Jepang. Seperti sushi hingga onigiri merupakan makanan yang wajib menggunakan rumput laut. Ya, Jepang merupakan negara pengguna rumput laut tertinggi sejak abad ke-8. Di Lombok, budidaya rumput laut ini masih dapat ditemui, tepatnya di Pantai Serewe, Lombok Timur. Warga yang tinggal di pinggiran pantai ini rata-rata berprofesi sebagai nelayan rumput laut. Rumput laut yang dibudidayakan di sini adalah jenis Gracilaria atau alga merah yang merupakan bahan dasar membuat agar-agar. Sebelum dibudidayakan ke laut, rumput laut harus terlebih dahulu melalui tahap proses penyortiran. Oh iya, jangan heran ya kalau yang mengerjakannya rata-rata para wanita alias ibu-ibu rumah tangga. Karena bapak-bapaknya pergi melaut menangkap ikan. Ya pemirsa, ini adalah salah satu proses pembibitan dari rangkaian yang cukup panjang tadi. Ini pembibitan rumput laut. Nah, ini di sini adalah untuk tahap penting sekali karena ini menentukan rumput lautnya bisa berkembang apa tidak. Nih, kalau yang jernih seperti ini atau terang seperti ini tandanya rumput lautnya sehat. Tapi kalau rumput lautnya seperti ini, nah ini tidak bisa jadikan bibit ya. Benar ya Bu ya? Iya. Oke. Ini langsung dibawa nanti setelah ini Bu ya. Iya. Setelah disortir, saatnya rumput laut dibudidayakan ke tengah laut. Bibit ini diikat dengan menggunakan tali long line sepanjang 50 hingga 100 meter. Nah, kalau yang satu ini udah siap dipanen.
Nah dia ini pemirsa, pemanenan rumput laut. Memang proses dari pembibitan hingga ke proses pemanenan ini sekitar 1 bulan. Tapi tergantung dari cuaca atau juga kondisi air. Kalau kondisi air buruk, itu makin dipercepat untuk pemanenannya sekitar 2 minggu. Nah memang proses pemanfaatan dari rumput laut ini memang sudah dibudidayakan manusia itu sejak 2700 tahun sebelum Masehi. Tapi yang ini saya penasaran lagi nih pemirsa, pengen tahu proses selanjutnya. Ayo kita cari tahu ya. Proses selanjutnya, rumput laut siap-siap dijemur selama 2 hari pada cuaca sedang ya. Rumput laut yang terkenal dengan kaya akan serat dan segudang manfaatnya dapat diolah ke berbagai macam makanan seperti yang satu ini. Agar-agar yang bahan dasarnya dari rumput laut ini memang banyak diminati, apalagi jika diolah dengan cara dihias seperti ini. Siapa yang tahan akan godaannya? Melihat puding nan cantik ini rasanya kok sayang ya untuk dimakan, inginnya hanya disimpan dan dipajang. Yap, puding atau agar-agar adalah salah satu hidangan pencuci mulut yang terkenal di dunia. Cita rasanya yang segar dengan tekstur yang lembut membuat agar-agar selalu disukai semua orang. Bahkan agar-agar yang berbahan dasar dari rumput laut ini telah ada loh sejak abad ke-8 di Cina. Jelly art atau juga biasa dikenal dengan The Art of Jelly pertama kali ditampilkan di Brazil. Jelly art ini merupakan seni menghias puding yang terbuat dari gelatin sehingga dinamakan Gelatinous artistica. Seni ini pun menyebar ke negara-negara Asia dan berkembang menjadi seni menghias puding yang kreatif. Cara ini dapat dibentuk dengan cara menyuntikkan warna ke dalam puding dan menggeser jarumnya di titik yang sama hingga tercipta puding yang cantik ini. Nah, setelah dari lautan, saatnya menuju daratan. Tepatnya pada dataran tinggi, terletak di kaki Gunung Rinjani. Ini dia Bukit Dandaun. Bukit ini terletak di bawah kaki Gunung Rinjani dengan ketinggian 2000 meter dari atas permukaan laut. Untuk mencapai bukit ini, diperlukan waktu selama 1 jam dengan berjalan kaki. Duh, siapa sih yang gak teduh dan tenang melihat hamparan hijau dan indah seperti ini? Nah, selain mata dimanjakan dengan hamparan padang savana, ada hal unik di bukit ini yaitu sapi. Tunggu dulu, ini bukan sembarangan sapi ya. Binatang memamah biak yang hidup di sini hidup di alam bebas atau liar. Untuk melihatnya perlu keahlian khusus. Nah, itu dia keahliannya. Tidak semua orang bisa memanggilnya ya. Aneh tapi nyata. Sapi-sapi ternak penduduk di desa Dandaun tidak mau muncul kalau yang memanggil bukan yang punya. Namun begitu yang memanggil dia kenali, mereka langsung akan keluar dari hutan menuju lapangan hijau yang terhampar indah. Ini dikasih air apa nih Pak? Iya, air garam. Oh, air garam ya? Nah, saat ini saya berada di ketinggian kurang lebih 2000 di atas permukaan laut, tepatnya di Bukit Dandaunan. Nah, uniknya saya bisa melihat sapi-sapi liar yang hidup bebas seperti ini nih. Tapi yang uniknya lagi, ini saya tidak bisa manggil sembarangan. Nih, ada orang khusus, yaitu Pak Mus ya Pak Mus ya, untuk memanggil sapi liar ini untuk datang ke sini. Saya panggil dulu ya. Wah. Nah, panggil lagi Pak. Datang langsung ya Mirsa. Bapak bisa ceritakan nggak sih Pak, sebenarnya sapi-sapi liar ini bisa hidup di sini dulunya seperti apa Pak? Karena misal dia 1 ekor atau 2 ekor gitu, di rumah sama dia harus dilepas di hutan ini gitu. Ya berkembang di sini beranak gitu dia baru abang. Wah, memang benar ya, nggak bisa sembarang orang yang bisa memanggil. Uniknya lagi, sapi-sapi ini suka banget dengan larutan garam, bisa habis berbotol-botol. Haus banget ya Pi. Setelah
Setelah lihat sapi di bukit, yuk saatnya intip olahan dari daging sapi khas Lombok, sate rembige. Sate ini merupakan salah satu ikon kuliner Pulau Lombok. Nama rembige sendiri berasal dari nama sebuah kelurahan di Selaparang, Lombok. Untuk proses pembuatan, kita dari daging mentah, kita cuci, terus kita potong-potong ukuran daging untuk di sate. Sebelum kita tusuk, kita bumbu dulu, sekitar 1 jam sampai 2 jam, kita rendam bumbu, kita tusuk, baru kita freezer. Setelah itu sekitar 2-3 jam lagi, baru kita bakar. Jadi proses di freezer udah masuk bumbu, kita bakar, tinggal kita kasih minyak sayur atau minyak goreng, udah. Jadi tanpa dicocol bumbu lagi udah. Sate ini dihidangkan dengan lontong dan disiram dengan bumbu yang diracik turun-temurun. Nah, ini dia pemirsa, sate rembige, sate khas Lombok. Nah, ini merupakan makanan khas Kerajaan Mataram. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, ini bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, sate ini berbahan dasar dari daging sapi jantan, jadi terpilih. Dan yang jelas ini sehat banget, jadi aman untuk dikonsumsi. Selain sate rembige, rumah makan yang terletak di daerah Rembige ini juga menyajikan kuliner khas Lombok lainnya, bebalun sapi, sate pusut sapi, dan pelecing kangkung. Jangan kemana-mana, setelah ini ada tanaman yang konon katanya bisa memberikan umur panjang untuk manusia. Tanaman apakah itu? Saksikan terus dulu sekarang sampai tuntas ya.